Coba lihatlah chart ini adalah salah satu jebakan yang paling umum yang digunakan oleh para big trader untuk memanipulasi buyer dan seller secara bersamaan, dan Anda juga mungkin pernah merasakannya sendiri. Level-level manipulasi inilah yang sudah kita pelajari selama ini untuk kita manfaatkan sebagai tempat entry. Tapi bagaimana apabila level manipulasi ini juga dimanipulasi? Apakah kita dapat memanfaatkan manipulasi itu juga? Dan bagaimana cara memanfaatkan manipulasi dari manipulasi tersebut? Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga nantinya kalian akan bisa melihat market dari sudut pandang lain seperti yang telah saya lakukan selama ini. Coba bayangkan sejenak apabila Anda adalah seorang big trader, ketika Anda ingin memasukkan order dalam jumlah yang besar ke market, apa yang Anda perlukan dari para retail trader? Nah, tentu saja Anda memerlukan likuiditas dari para retail trader. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan di mana likuiditas berada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda sebagai big trader untuk membujuk para retail trader agar ikut berpartisipasi demi meningkatkan likuiditas di market? Caranya adalah dengan membuat manipulasi dari pola-pola yang banyak retail trader gunakan untuk entry, seperti support resisten, chart pattern, candle pattern, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai retail trader kita juga perlu melihat sudut pandang lain dari market, terutama sudut pandang dari para big trader, karena mereka inilah sosok yang dapat menggerakkan market secara signifikan, dan kita sebagai retail trader harus bisa membaca pergerakan mereka, supaya kita bisa mengambil keuntungan dari pergerakan mereka. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada dua klasifikasi, yang pertama past dan yang kedua adalah present. Past merupakan kondisi masa lalu atau harga yang sudah terbentuk di masa lalu. Di mana kita menggunakan harga masa lalu ini sebagai area entry kita. Untuk materi yang tergolong dalam past adalah supply dan demand, Quasimodo, fake out masa lalu, dan key level. Semua materi tersebut digunakan untuk menentukan zona entry kita. Sedangkan present merupakan kondisi harga saat ini, di mana kita menggunakan kondisi harga saat ini sebagai konfirmasi untuk entry di zona harga masa lalu. Di mana untuk materi yang tergolong dalam present adalah fake out V1, V2, dan compression. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas kali ini merupakan manipulasi dari setup Quasimodo, di mana manipulasi dari Quasimodo ini ada dua macam, yaitu untuk di past dan juga present. Untuk past, manipulasi dari Quasimodo ini sering disebut sebagai QMM atau QMTR. Dan untuk present, manipulasi Quasimodo ini bisa disebut sebagai fake out V3. Oke, sekarang mari kita bahas lebih detail berbagai macam manipulasi Quasimodo tersebut. Pertama di sini kita akan membahas manipulasi dari Quasimodo untuk past terlebih dahulu, yang mana akan kita sebut sebagai QMM atau QMTR. Jadi hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa setup QMM atau QMTR ini, dasarnya dari konsep support become resistant dan resistant become support. Hanya saja setup QMM atau QMTR lebih detail dan spesifik dibanding SBR dan RBS. Dan karena setup ini dasarnya dari SBR dan RBS, maka setup ini merupakan setup follow trend. Sehingga setup ini tentunya lebih aman jika dibandingkan dengan setup reversal lainnya. Lalu apa bedanya setup QMM atau QMTR ini dengan setup SBR dan RBS? Jadi perbedaannya terletak dari pola support dan resisten yang di break. Jika SBR dan RBS bisa valid jika menembus level support atau resisten kuat, sedangkan QMM atau QMTR valid apabila level support dan resisten yang ditembus membentuk pola Quasimodo. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi di sini dapat kita lihat, ada pola Quasimodo di mana ada low, high, lower low, dan higher high, di mana ini merupakan pola Quasimodo buy, sehingga dulunya di masa-masa ini akan banyak trader yang menggunakan pola Quasimodo melakukan entry buy, dengan stop loss yang berada di bawah lower low dari Quasimodo. Lalu apa yang akan dilakukan market?
Market akan menekan harga untuk bergerak turun dan menjemput stop loss para trader yang entry dengan setup Quasimodo. Oleh karena itu setup ini disebut dengan Quasimodo Manipulation, atau QMM, dan juga bisa disebut dengan Quasimodo Tak Respect atau QMTR. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita jabarkan lebih detail lagi satu persatu, dengan memberikan nomor untuk SOP atau syarat wajib untuk validnya setup ini. Di mana kita akan berikan nomor mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Untuk di nomor 1 ini adalah support yang juga merupakan low atau bahu kiri Quasimodo. Kemudian di nomor 2 ini adalah lower low dari Quasimodo. Kemudian di nomor 3 merupakan bahu kanan Quasimodo yang sebaris dengan bahu kiri Quasimodo di nomor 1. Biasanya di tengah-tengah antara nomor 1 dan 3 akan ada zona demand yang berupa rally base rally yang menahan harga sehingga terbentuk support di nomor 3. Kemudian selanjutnya di nomor 4 merupakan zona supply drop base drop, di mana zona ini sebaris juga dengan nomor 1 dan 3. Sehingga kita bisa marking atau tandakan zona supply ini sebagai zona entry kita. Jadi dari semua penjelasan tersebut, hal paling penting dalam menentukan setup ini valid adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4, wajib sama baris atau sebaris. Jika sudah valid, kita bisa melakukan entry di zona nomor 4 dengan stop loss di atas zona supply tersebut. Oke, sekarang langsung saja kita lihat beberapa contoh setup-nya di chart. Pada chart kali ini kita akan mencari setup QMM atau QMTR untuk sell, di mana hal pertama yang perlu kita cari adalah support nomor 1 dan nomor 3 yang sebaris, dan di tengah-tengahnya ada nomor 2 yang berupa lower low. Kemudian apabila ada supply yang sebaris, maka zona tersebutlah yang akan menjadi zona entry kita. Oke, sekarang coba kita perhatikan di level ini. Di sini terdapat support-support yang sebaris. Jadi level ini bisa dikatakan sebagai key level karena banyak support yang sejajar. Dan level-level seperti inilah yang biasanya terdapat setup QMM atau QMTR. Jadi tandakan level ini dengan horizontal line. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa di sini terdapat lower low, sehingga support yang ini bisa dikatakan sebagai nomor 1. Lower low ini nomor 2, dan support di kanan ini sebagai nomor 3. Dapat terlihat bahwa dulunya level ini merupakan setup Quasimodo untuk entry buy, yang mana harga sempat mengalami reversal di level ini. Akan tetapi harga membuat decision baru untuk bergerak turun menembus level Quasimodo ini, sehingga level ini bisa juga disebut sebagai decision point untuk tren turun. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ada zona supply yang sebaris dengan nomor 1 dan nomor 3, sehingga zona ini bisa dikatakan sebagai nomor 4, dan kita bisa melakukan entry ketika harga kembali ke zona ini. Dan dapat kita lihat harga pun kembali dan langsung bergerak turun untuk melanjutkan tren turun. Contoh selanjutnya kita akan mencari setup QMM atau QMTR untuk buy, di mana hal pertama yang perlu kita cari adalah resisten nomor 1 dan nomor 3 yang sebaris, dan di tengah-tengahnya ada nomor 2 yang berupa higher high. Kemudian apabila ada demand yang sebaris, maka zona tersebutlah yang akan menjadi zona entry kita. Oke, sekarang coba kita perhatikan di level ini. Di sini terdapat resisten-resisten yang sebaris. Jadi level ini bisa dikatakan sebagai key level karena banyak resisten yang sejajar. Dan level-level seperti inilah yang biasanya terdapat setup QMM atau QMTR. Jadi tandakan level ini dengan horizontal line. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa di sini terdapat higher high, sehingga resisten yang ini bisa dikatakan sebagai nomor 1. Higher high ini nomor 2, dan resisten di kanan ini sebagai nomor 3. Dapat terlihat bahwa dulunya level ini merupakan setup Quasimodo untuk entry sell, yang mana harga sempat mengalami reversal di level ini. Akan tetapi harga membuat decision baru untuk bergerak naik menembus level Quasimodo ini, sehingga level ini bisa juga disebut sebagai decision point untuk tren naik. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ada zona demand yang sebaris dengan nomor 1 dan nomor 3, sehingga zona ini bisa dikatakan sebagai nomor 4, dan kita bisa melakukan entry ketika harga kembali ke zona ini. Dan dapat kita lihat harga pun kembali dan langsung bergerak naik untuk melanjutkan tren naik. Oke, selanjutnya mari kita bahas manipulasi Quasimodo untuk present, atau kita sebut sebagai fake out V3. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fake out, yaitu fake out versi 1 dan versi 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk fake out versi 3 atau fake out V3. Jadi fake out ini adalah pergerakan market untuk liquidity hunting atau stop loss hunting.
di mana untuk fake out V1 sebelumnya merupakan stop loss hunting untuk para SNR dan breakout trader. Kemudian fake out V2 merupakan stop loss hunting untuk para SR flip trader. Dan untuk fake out V3 ini merupakan stop loss hunting untuk para Quasimodo atau head and shoulder trader. Sekarang mari kita lihat ilustrasi dari fake out V3 ini, di mana katakanlah di sini ada high, low, higher high, dan lower low. Sehingga ini sudah menjadi setup Quasimodo atau head and shoulder. Lalu bagaimana cara big trader melakukan manipulasi untuk mengambil likuiditas dari para trader? Jadi pertama big trader akan membuat harga bergerak kembali naik ke atas menuju ke QM level atau bahu kiri Quasimodo. Selanjutnya harga akan bergerak turun sehingga para trader akan melakukan entry sell, sebab sudah terlihat adanya rejection ke bawah. Di mana para trader tersebut akan menaruh stop loss-nya di atas dari kepala Quasimodo ini. Lalu apa yang akan dilakukan big trader? Tentu saja big trader akan mendorong harga untuk bergerak naik terlebih dahulu, menjemput stop loss dari para Quasimodo trader di seluruh dunia, di mana stop loss dari entry sell merupakan order buy stop, sehingga order buy tersebut bisa digunakan oleh para big trader untuk memasukkan order sell mereka. Karena ketika big trader ingin memasukkan order sell, mereka memerlukan order buy trader lain sebagai likuiditas bagi mereka, sehingga mereka bisa memasukkan order sell di harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengidentifikasi Quasimodo yang akan dimanipulasi? Jadi ada beberapa ciri atau SOP dari manipulasi Quasimodo atau fake out V3 ini. Yang pertama adalah lokasi dari Quasimodo harus berada di kawasan fake out, yang mana fake out tersebut bisa berupa fake out V1 dan juga fake out V2. Selanjutnya yang kedua, ada setup masa lalu yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat entry, seperti fake out masa lalu, QML, QMM atau QMTR, yang berada tidak jauh dari Quasimodo tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Di sini ada pola dari Quasimodo. Kemudian apabila kita lihat di sebelah kirinya ada resisten yang sebaris dengan Quasimodo ini, di mana resisten ini merupakan R1, dan higher high Quasimodo ini merupakan R2, dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa R1 dan R2 merupakan pola fake out juga, yaitu fake out V1. Sehingga di sini harga akan turun sejenak untuk menjebak para Quasimodo trader. Barulah setelah itu harga akan terbang ke atas untuk menjemput stop loss dari Quasimodo trader dan SNR trader yang menaruh stop loss di atas dari resisten tersebut. Sehingga semua stop loss tersebut yang merupakan order buy stop dijadikan likuiditas oleh big trader untuk memasukkan order sell-nya. Sehingga setelah itu harga pun langsung terjun ke bawah. Oke, setelah kita sudah membahas manipulasi dari Quasimodo yang ada di masa lalu atau past, yang merupakan QMM atau QMTR, dan manipulasi Quasimodo yang ada di saat ini atau present, yang merupakan fake out V3. Sekarang, mari kita lihat contoh trading saya yang menggunakan setup ini. Di mana yang pertama adalah contoh dari fake out V3. Pada chart kali ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat pola Quasimodo atau head and shoulder, di mana lokasi kepala dari Quasimodo ini berada di level support become resistant, sehingga ini bisa jadi merupakan kawasan fake out V2. Selain itu, tidak jauh dari level ini terdapat setup masa lalu, yaitu setup Quasimodo yang juga dulunya merupakan fake out V3, sehingga kita dapat menjadikan zona supply tersebut sebagai zona entry kita. Dan seperti yang bisa kita lihat harga pun bergerak naik memanipulasi Quasimodo sehingga menjadi fake out V3, dan mengambil likuiditas yang ada di atasnya yang berada di manipulasi masa lalu, sehingga kita lakukan entry dengan stop loss di atas zona supply. Dan setelah itu harga pun berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Selanjutnya, contoh kedua adalah untuk setup QMM atau QMTR, di mana pada chart kali ini dapat kita lihat bahwa di level ini terdapat banyak support yang sebaris, dan kita tandakan dengan horizontal line, kemudian terdapat lower low juga di sini, sehingga support ini menjadi nomor 1, lower low ini adalah nomor 2, dan support yang ini menjadi nomor 3. Selain itu sebaris dengan nomor 1 dan 3 terdapat zona supply yang merupakan nomor 4, sehingga sudah lengkap syarat untuk setup QMM atau QMTR ini. Selanjutnya kita mencari konfirmasi untuk entry berupa fake out, di mana terlihat di level ini merupakan fake out V2 karena ada support become resistant,
sehingga kita akan melakukan entry sell ketika harga menjemput zona entry kita. Sekarang harga sudah menjemput zona entry kita dan kita lakukan entry sell dengan stop loss di atas zona supply. Dan setelah itu harga pun berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Dari semua penjelasan yang sudah saya terangkan, dapat kita simpulkan bahwa setup Quasimodo yang sudah kita pelajari sebelumnya, ternyata juga bisa dimanipulasi. Meski begitu kita tetap bisa memanfaatkan manipulasi dari Quasimodo di masa lalu, serta kita bisa memanfaatkan manipulasi Quasimodo yang terjadi sekarang sebagai konfirmasi entry untuk fake out, sehingga dengan begitu kita bisa lebih berhati-hati saat melakukan entry di setup Quasimodo, sebab bisa saja, your stop loss is my entry. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.